Saya coba ngikuti marketnya Indomie. Bisnis itu tidak hanya untung dan rugi, tapi juga surga dan neraka. Sebisa mungkin saya berikan yang terbaik, karena sesuatu yang baik akan membawa hal kebaikan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Nuraini Adnani dari Tulungagung. Usaha saya roti pisang kereta api. Kenapa roti pisang kereta api? Karena lokasi kita ini ada di dekat stasiun Tulungagung. Ya, kita mau ngangkat nama transportasi karena itu yang lebih mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya, anak muda, biar lebih cepat dikenal ini roti pisangnya. Basic saya seni rupa, kuliah saya 2 kali, saya kuliah desain, kemudian saya kuliah seni rupa. Sempat kerja di industri desainer grafis perusahaan, terus habis itu saya lanjut ke seni rupa, baru saya menjadi guru seni rupa. Saya berkuliah di Surabaya juga. Ibu saya kan kondisi kurang sehat. Saya disuruh pulang. Saya menemani beliau 1,5 tahun. Sudah almarhum. Iya, meninggal. Saya mau balik ke Surabaya sama abah saya tidak boleh. Saya harus di sini menunggui rumah ini. Bingung saya di sini tuh ngapain. Saya survei potensi apa yang ada di Tulungagung. Ternyata saya browsing, ternyata di Tulungagung itu termasuk komoditi pisang nomor 3 terbesar se-Jawa Timur. Iya dong? Iya. Saya baru tahu malah. Peluangnya jadi banyak, baik Blitar, Tulungagung, Galek. Pada saat itu dilalah, booming roti artis. Semua artis pada tahun 2017 itu pada punya produk roti sendiri. Ya, di Surabaya, di Bandung, di Jogja, semuanya punya. Terus habis itu, wah kayaknya ini peluang yang tepat. Kita masuk di masa yang tepat. Jadi saya coba langsung saya branding, saya iklan, saya positioning, saya desain sendiri dan lain sebagainya. Alhamdulillah langsung diterima sama masyarakat dan langsung viral. Dulu saya belum ada kios ya, lewat Instagram aja, hanya open tangkring, mixer, dulu 10 juta pinjaman. Pada saat saya tidak bekerja, suami juga di Surabaya, terus alhamdulillah dapat pinjaman dari saudara, ya wes ini untuk sewa toko. Alhamdulillah sejauh ini mungkin selama perjalanan roti pisang ini kan pasti ada yang nawari hutang bank dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya tidak pernah dengan bank. Kalau yang semuanya warisan, mixer dari mama saya, open tangkring pemberian dari teman saya. Waktu kesini kan saya banyak jualan telur, di pinggir jalan juga pernah. Terus habis itu saya dulu bikin desain. Kayaknya di sini potensi besar makanan, oke saya belajar ke makanan. Jadi untuk menemukan resep roti pisang itu sepertinya 17 kali saya. Jadi tidak hanya saya cari-cari, tidak, saya belajar. Semua resep saya coba di YouTube, di Google itu saya coba semua sama suami, mana yang cocok, terus coba saya mix, saya belajar lagi karakter tepung, telur kan ada grade-nya. Saya belajar juga di situ. Nah itu kan baru tahu, jadi saya baru menemukan itu setelah 17 kali. Basic masak, mungkin orang tua saya dulu, mama saya, tiap lebaran itu masak sendiri. Jadi untuk kukis, kue kering untuk lebaran masak sendiri.
Untuk menunya roti pisang original, roti pisang keju, roti pisang coklat, roti pisang mix, ada brownies, ada roti sisir, lapis brownies, terus ada pastry, ada bolen. Biasanya kita ada tambahan kue kering untuk lebaran, mulai nastar, kastengel, brownies cookies, sama ini lidah kucing keju. Awalnya 3, terus mulai inovasi. Paling enggak itu 1 tahun kita harus berinovasi, harus mengeluarkan produk baru. Mungkin 1 tahun 2 kali lah. Saya coba ngikuti marketnya Indomie. Kalau Indomie itu pasti kadang mengeluarkan varian rasa mie yang unik, kayak rasa tom yum, rasa ini, tapi kan untuk mengangkat produknya. Tapi tetap yang dicari orang adalah yang original. Jadi saya kadang sesekali mengangkat roti atau produk yang unik, cuman tetap nanti orang tidak akan lupa dengan roti pisang. Jadi dia tetap akan cari yang original. Tapi tetap, wah itu ada yang baru, ada yang baru. Jadi melihat Instagram di media sosial saya, orang itu tidak bosan. Kan kalau hanya lihat bentuknya ini aja, tapi ternyata ada yang baru kan jadi penasaran. Kalau sudah agak penjualannya agak turun, nah itu waduh, saya sudah harus ada mengeluarkan produk inovasi baru apa lagi ini gitu. Akhirnya muncul lagi produk baru. Lebaran kan terus terang roti pisang ini yang membeli itu kebanyakan bukan orang yang di Tulungagung, 70%. Jadi kenapa lebaran paling rame? Karena kan banyak orang mudik. Nah mereka bawa kita, karena kita kan boxnya khas Tulungagung. Ada tulisannya khas Tulungagung, itulah yang dicari orang-orang. Dan alhamdulillah produk kita sudah sampai kemana-mana. Dari sosmed kan kadang nge-tag saya di Instagram, sudah dibawa ke Malaysia, Papua, Bali, Sumatera, Sulawesi juga sudah pernah. Untuk es pahit roti pisang 3 hari suhu ruang. Untuk big cookies kan tahan 3 bulan. Kue kering kan lebih tahan daripada yang ini. Pastry lebih tahan sampai 5 hari. Yang original yang bestseller apa di tempat ini? Original, roti pisang original. 3 hari 4 hari. Nggak pakai pengawet berarti? Tidak pakai. Halal dan thayyib. Wah, banyak. Kalau pakai itu apa enggak halal? Apanya? Kalau pakai pengawet? Halal tapi tidak thayyib. Jadi kan maksudnya kan biar sehat. Jadi tidak hanya memberikan makanan yang halal tapi juga thayyib yang punya manfaat bagi tubuh. Gitu. Jadi tanpa pewarna, tanpa perisa, tanpa pengawet. Ini sebenarnya saya merintis sama suami saya bersama-sama. Berharap kalau saya sudah roti pisang sudah jalan, suami saya bisa nyusul ke Tulungagung. Alhamdulillah setelah roti pisang berjalan, akhirnya suami saya resign. Nah setelah resign 2 bulan pandemi. Nah selama pandemi itu kan sangat pengaruh sekali dampaknya. Saya juga agak kaget, apalagi lebaran kita itu kan sudah panen kita, maksudnya momen rame kita kan hanya pada saat lebaran. Pandemi pertama tidak boleh orang mudik, jangankan mudik, kita keluar gang saja tidak boleh. Toko saya itu hanya jalan 3 box, sedangkan ada banyak stok berkali-kali itu kita narik. Kalau kita narik ya saya kasihkan. Terus habis itu pegawai saya aja yang di toko itu waktu dia setor tutup buku sambil nangis, saya enggak usah digaji loh. Kenapa? Ya cuman jalan segini gitu. Ya udah enggak apa-apa, ini tanggung jawab saya. Kamu tetap saya gaji. Karena tiap hari sepi jalanan, seperti tidak ada orang lewat sama sekali, orang takut untuk keluar. Itu selama beberapa bulan, hampir 1 tahun seperti itu. Tapi tetap jalan. Alhamdulillah, ya udah itu. Paling enggak untuk rugi iya ya, saya sampai mencari pinjaman kemana-mana untuk bisa agar tetap berjalan. Alhamdulillah di saat bahan habis, tapi tidak ada untuk beli bahan. Ya alhamdulillah Allah Maha Besar. Saya tidak tahu kenapa, ini kan ada campur tangan Allah. Jadi pada saat itu beberapa minggu itu rame terus. Kita bisa membeli bahan sesuai jumlahnya.
saya minta sama Allah itu, jika ini masih ada manfaatnya, tolong bantu saya ya Allah, cuman itu aja. Ya alhamdulillah tetap berjalan sampai sekarang, jadi masih ada manfaatnya untuk sesama. Bisnis itu tidak hanya untung dan rugi, tapi juga surga dan neraka. Sebisa mungkin saya berikan yang terbaik, karena sesuatu yang baik akan membawa hal kebaikan pula. Orang kan biasanya bisnis kan hanya untuk cari untung aja, untung yang sebesar-besarnya. Kalau cari untung iya, cuman mulai takaran berat itu kan pasti saya perhatikan. Jadi timbangan ini setelah diadon semuanya jadi satu, itu nanti kan ditimbangi satu-satu. Jadi setiap apa yang diterima orang itu beratnya sama, tiap rotinya, tiap boxnya, berusaha memberikan yang terbaik kepada pembeli. Dan semoga dari roti pisang ini bisa bermanfaat buat banyak orang, buat diri saya sendiri, buat keluarga, buat pegawai, buat sesama. Syukur-syukur kalau Allah memberikan saya kepercayaan bisa membantu banyak orang. Dulu pernah ada kepikiran ada orang investor karena tertarik sama rasanya, rasa kita kan unik, enak. Terus setelah itu, gimana kalau nanti saya bukakan beberapa kota gitu. Ternyata Qadarullah suami saya sakit, harus masuk ke rumah sakit, opname, jadi tertahan. Mungkin pada saat itu ya saya tuh kusnudon lah sama Allah. Mungkin memang belum waktunya. Istilahnya mungkin pada saat itu Allah masih belum memberikan saya sesuatu yang besar karena saya memang belum mampu. Jadi jika saat ini saya masih seperti ini, jadi inilah yang terbaik bagi saya. Jika nanti suatu hari besar, jadi memang pada saat itulah saya sudah mampu diberi tanggung jawab sama Allah untuk mengelola yang lebih besar. Alhamdulillah itu perizinan lengkap. Roti pisang sudah ada hakinya, mulai PIRT, sertifikasi halal. Jadi sudah alhamdulillah tetap kita jaga kualitasnya, kebersihannya juga. Ya ibu saya tidak melihat roti pisang saya karena saya dulu itu dianggap paling lemah secara ekonomi. Jadi kakak-kakak saya kan sukses semua, jadi orang besar semua, saudara-saudara saya. Saya tuh hanya seorang guru kecil gitu, terus pulang ke sini semuanya kan sibuk. Jadi saya yang menemani ibu saya pada saat sakit. Terus habis itu ya terus belum bisa menyaksikan bahwa saya sudah punya usaha dan memiliki beberapa pegawai. Yang paling support terhadap usaha saya adalah keluarga ya. Itu support yang terbesar. Mulai dari materi strategi bisnis, perencanaan bisnis itu juga dari keluarga. Saya Alfia Nuraini, Roti Pisang Kereta Api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.